Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Ryan Syarif Farid. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2025. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Katsir, Riau. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana itu percabangan bersarang, ternary operator, dan perorangan wire. Oke, langsung saja kita ke video pembahasan. Let's go. Nah, oke teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu percabangan. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum apa itu percabangan? Nah, secara sederhana, percabangan ini adalah struktur logika yang digunakan untuk mengeksekusi sebuah coding atau program yang dimana jika suatu kondisi telah terpenuhi. Contohnya nih, misalnya jika kondisinya itu nilai lebih besar daripada rata-rata, maka akan menampilkan hasil lulus, dan jika tidak, maka hasilnya tidak lulus. Nah, dalam percabangan ini kita biasa menggunakan codingan if, else, dan elif. Nah, langsung saja kita coba buat contohnya. Untuk yang pertama, percabangan. Yang pertama kita buat variabel nilai. Sama dengan untuk nilai kita membuatnya kayak 80. Nah, untuk kondisi percabangannya menggunakan if. If ini sama dengan tidak, jika ya. Artinya dalam arti codingannya if ini diartikan sebagai jika. Nah, jika nilai lebih besar daripada 80. Oh, biasanya 90 ya. Tutup. Maka print lulus. Nah, jika tidak, biasanya menggunakan else. Jika tidak, bisa print tidak lulus. Tidak lulus. Oke, seperti ini. Nilainya 80. Nah, untuk percabangan di Python teman-teman menggunakan if dan else. Ada juga elif. Kita membuat dua kondisi terlebih dahulu. Itu hasilnya akan mengeluarkan output seperti ini. Tadi jangan 10. Biasanya 75 udah lulus. Coba lihat feelingnya. Nah, hasilnya akan lulus. Gimana kalau kita buat rata-ratanya? Juga bisa. Kita tambahkan aja rata-rata. Rata-rata sama dengan rata-rata nilai 80. Rata nilai standarnya 75. Nilainya mau kita buat menjadi input, bisa juga input nilai. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita ubah menjadi rata-rata untuk penulisannya. Kita buat nilainya 80, maka lulus. Nah, kalau bisa di bawah 80, saya kita buat 70 deh, maka hasilnya tidak lulus sesuai dengan coding yang kita buat. Nah, ini digunakan untuk dua kondisi. Bagaimana kalau lebih dari 3 kondisi? Lebih dari 2 kondisi? Biasanya dibuat jadi 3 kondisi. Kita menggunakan elif. Yang namanya elif. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan elif nih, jika kondisi yang pertama tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke kondisi yang kedua. Untuk nilai kita
Kita nggak usah pakai rata-rata deh. Untuk nilai, jika nilai besar sama dengan, ya kalau untuk nilai A kan 90 ya, 90, maka hasilnya, nah kita buat A. Nah, jika nilainya sama dengan, lebih besar sama dengan KPA tuh 80 deh. 80 biasanya nilainya B ya. Kita buat aja B. Nah, jika di bawah itu tidak lulus. Coba kita bikin nilainya 80. Nah, maka akan muncul output B. Gimana kalau kita menambahkan kondisi lainnya? Bisa juga. Tinggal kita menambahkan elif aja lagi. Nilai besar sama dengan 70. Nah, ini kalau tidak lulus berapa pak sih? Cepatnya bikin dia aja deh. Kalau kita mau buat 5 kondisi, bisa kita tambahkan aja dulu elifnya untuk membuat banyak kondisi. Ini nggak mesti harus besar sama dengan ya. Itu kondisi lainnya kecil dari 90 atau berapa juga bisa menggunakan operator yang lain. Print D. Nah, dan nilainya akan keluar sesuai dengan koordinat nilainya. Ini typo sedikit ya. Nah, tuh baru betul. Masukkan nilai. Oke. Nah, di cara bacanya nilai sama dengan input berapa kita mau masukkan nilai kita. Nah, untuk codingannya nilai jika nilai lebih besar sama dengan 90 maka print A. Nah, jika syarat atau kondisi pertama tidak terpenuhi maka dia akan lanjut ke kondisi kedua. Jika nilai lebih besar sama dengan 80 maka print tampilkan B. Nah, kondisi selanjutnya jika nilai lebih besar sama dengan 70 maka print C. Selanjutnya ada jika nilai lebih besar sama dengan 60 maka print tampilkan D. Nah, else ini sama dengan jika tidak. Nah, jika tidak maka print E. Nah, seperti itulah contoh penerapan percabangan. Untuk selanjutnya ada percabangan besaran ya. Oke, kita next ke percabangan besaran. Let's go. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang percabangan besaran. Nah, percabangan besaran ini kayak seperti ada kondisi di dalam kondisi. Untuk penulisannya biasanya digunakan misalnya ada if, lalu di dalamnya juga ada if atau else. Langsung aja kita buat codingannya ya. Biar mudah dipahami, kita membuat misalnya untuk variabelnya ya untuk umur, kemudian kita buat 21. Nah, ini seperti data siswa lah berarti ya. Statusnya mahasiswa. Siswa. Nah, untuk percabangannya kita membuat if umur, jika umur lebih besar daripada 18 tahun maka print sudah dewasa. Nah, kita buat lagi percabangan ya. If status sama dengan mahasiswa, print
dia merupakan mahasiswa. Nah, seperti ini. Jadi ada if dalamnya, ada if di dalam if. Nah, ini juga pengaruh nih guys. Nah, untuk spasi meletakkan spasi ini juga pengaruh. Nah, kalau kita bikin tak pakai spasi, maka akan terjadi error. Tidak pakai tab ya. Nah, maka akan muncul error. Jadi Python errornya itu bisa sedikit, bisa sedikit, atau enggak, perintah itu tidak jalan. Next, kita buat else. Buat di sini deh, else. Ya, jangan lupa tutup menggunakan titik 2 agar tandanya merah. Tidak print dia bukan mahasiswa. Nah, jadi coba else sini. Jika umur kemudian di bawah 18 tahun berarti tidak dewasa. Kita bikin print tidak dewasa. Belum deh, belum dewasa. Nah, seperti ini. Coba lihat. Nah, ini ada error di line 2. Mahasiswa. Salah ketik kan? Ini kotak gimana nih? Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya rupanya lupa membuat ketik 2 ya, karena mahasiswa ini kan terbaca sebagai string. Jika tidak dibuat maka karena ketiknya maka tidak akan terbaca sebagai codingan. Nah, jadi seperti ini ya guys ya. Jadi umur mahasiswanya umurnya 21 di variabel statusnya mahasiswa. Nah, jika umur lebih besar daripada 18 maka print sudah dewasa. Jika statusnya mahasiswa, print dia merupakan mahasiswa. Dan jika bukan, print dia bukan mahasiswa. Untuk S-nya kita buat jika umur kondisi ini tidak terpenuhi umur, maka belum dewasa. Kita coba. Nah, baru bisa. Jadi sangat berpengaruh kalau di Python. Sangat ketik, maka dia akan error. Nah, misalnya nih kita membuat di sini dia statusnya pelajar, pengangguran, maka yang akan keluar dia sudah dewasa tapi dia bukan mahasiswa. Sama juga dengan kita bikin di sini umurnya 12 tahun. Nah, maka dia belum dewasa. Oke, seperti itu. Sudah perkembangan. Kita coba membuat codingan sederhana ya, menggunakan angka lah ya. Misalnya angkanya kita buat input dan aja. Ya Allah, kayak ngomong udah. Nah, input masukkan angka. Tutup kalau untuk kondisi pertama
Jika angka sama dengan, kita menggunakan bilangan aja ya. Jika angka sama dengan 0, print ini dan print bilangan bulat, bilangan 0 ya. Nah, kita buat cadangan lainnya. If jika angka lebih besar dari 0, kita buat S aja deh, else jika tidak, nah, kita buat if angka bisa dari 0 atau bisa dibagi dengan 2 sama dengan 0, maka kita print yang itu. Maka angka tersebut bilangan merupakan bilangan karena bisa dibagi 2. Maka jika angkanya itu bisa dibagi 2 hasilnya sama dengan 0, maka bilangan itu. Nah, jadi kita lanjut cabang lainnya. Jika angka itu besar dari 0, maka print merupakan bilangan positif. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan. Maaf tadi saya lagi dipanggil. Nah, terus selanjutnya kita membuat jika tidak, maka print bilangan negatif. Nah, bandingannya ini kan udah nanti if atau else jika tidak, maka print bilangan ganjil. Nah, if pada sabangan ini jika angkanya lebih besar daripada 0, maka print memiliki bilangan positif. Bilangan positif. Jika tidak, print bilangan negatif. Nah, coba ya teman-teman, coba jalankan programnya. Nah, ini ada salah dia. Oh ya nih, kita belum menambah tutupnya dengan titik 2. Perintah F ini harus ditutup pakai perintah 2. Sama seperti maka, artinya dalam bahasa kitanya ya. Jika angka sama dengan 0, maka. Nah, titik 2 ini seperti maka. Seperti itulah ya. Coba aja. Masuk angka berapa ya? 1. Nah, maka hasilnya terkeluar bilangan ganjil positif. Coba lagi. Jika angkanya 2, maka bilangan genap positif. Nah, ini kan bilangan 6. Bilangan 0 yang hasilnya keluar 0. Oh iya, belum programnya. Nah, bilangan 0. Jadi programnya kita buat misalnya bilangan negatif 2.
Kalau yang udah negatif 2. Nah, programnya belum buat negatif 3. Nah, inilah untuk hasil dari percabangan besaran. Untuk penulisan variabel lain juga bisa teman-teman, nggak mesti angka. Saya kalau mau buat percabangan lebih banyak, kita juga bisa menambahkan aja edit di bawahnya atau apa. Ini untuk penjelasan cabang besaran. Ini cukup ini aja nih. Saya lakukan kawan variasikan sesuai dengan kebutuhan kita dan kondisi yang kita ingin kita buat. Nah, kita next ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita next ke ternary operator. Nah, di ternary operator ini kita bisa membuat menuliskan if else tadi dengan satu baris. Contohnya seperti ini. Misalnya umur kita buat variabelnya menjadi 17 statusnya 1 sama dengan dewasa. Jika langsung kita bikin jika umur lebih besar daripada 17. Jika tidak, else, maka akan output belum dewasa. Aku belum dewasa. Next, kita print statusnya untuk output. Maka hasilnya akan seperti ini. Jeng jeng jeng. Cuma beda penulisannya dengan yang tadi. Kalau tadi kan kita buat if-nya satu-satu. Kalau ini kita buat satu baris. Nah, untuk penulisan lainnya seperti ini. Misalnya contoh dari angka ya. Eksekusi angka. Ini angka 3 deh. Ya. Untuk hasilnya kita buat angka berapa ya? Nih, untuk hasilnya kita buat genap jika angka itu bisa dibagi hasilnya kalau dibagi 2 sama dengan 0. Jika tidak, maka hasilkan output ganjil. Oke ya, kita print hasilnya, kita print prosesnya, maka hasilnya ganjil sesuai dengan sini. Atau mau kita buat inputan aja biar enak, bisa juga kita buat inputan. Ini integer, saya menggunakan integer input, masukkan angka. Nice. Nah, mau angka 100 atau 19. Nah, genap atau mau mungkin 1945. Nah, ganjil sesuai angka yang belakang ya. Jadi kurang lebih untuk ternary operator seperti itu. Next. Oke teman-teman, selanjutnya materi tentang while. Nah, while ini biasa digunakan untuk menuliskan perulangan atau codingan secara berulang. Misalnya kita ingin membuat sebuah kata yang berulang-ulang atau sebuah kalimat atau apa secara berulang ya. Contohnya langsung aja kita buat, misalnya x sama dengan 1. Nah, untuk variabel ini untuk menggunakan while ya biasanya. Saya x untuk menentukan variabel aja. X selama x di bawah kurang dari atau sama dengan 5, maka dia bakal terus berulang, terus memproses codingan untuk menghasilkan output print hello world. Hello world. Nah, dia akan terus mengulang output
atau hasil hello world. Nah, ini namanya perulangan atau while. Nah, gimana biar bisa kita ini maunya cuma 5 aja gitu secara berulang. Gimana caranya? Nah, untuk caranya kita cukup membuat variabel baru. Nah, x sama dengan x tambah 1. Nah, setiap perintahnya dijalankan pasti x nya tambah 1. Jadi awalnya di x1 saja, x nya dari 1 ditambah 1 menjadi 2, terusnya menjadi 3. Nah, sampai dia mentok ke 5. Nah, ini batasnya 5. Nah, kita coba seperti ini. Nah, hasilnya lewatnya cuma 5, dibatasi. Misalnya nih mau buat jadi 10, kita tinggal ubah 10 nya di sini. Nah, maka hasilnya akan 10. Mau buat 15 juga bisa. Nah, maka hasilnya bakal keluar sebanyak 15. Mau buat 100 bisa juga. Nah, maka hasilnya akan keluar 100. Oke. Untuk penerapan while seperti ini. Next. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ada while bersarang. While bersarang ini sama seperti itu tadi. Bisa kita bikin while, ada while di dalam while. Nah, untuk penulisannya kita itu seperti ini. Kita buat variabel terlebih dahulu. I dengan 1. Lalu while nya kita buat i lebih kecil sama dengan 1, sama dengan 5. Lalu kita buat while lagi. Terlebih dahulu kita buat variabelnya. Nah, kalau saya buat di sini 5 juga bisa, tapi nanti di while nya kita balikkan aja seperti ini. Jadi r nya tuh sama dengan 1. Nah, seperti ini. Ini untuk penulisannya yang berbeda, maknanya sama. Lalu print, kita ingin membuat dalam satu baris tuh ada x. Jadi kita membuat beberapa baris x nya 5x bawah, nanti ada beberapa kolom gitu kan. Contohnya seperti ini. Kita contohkan misalnya print x. Nah, pengulangannya kita buat i r dulu. R tambah sama dengan r tambah r sama dengan r tambah 1. Nah, so kita batasi menggunakan print biar enggak bentrok sama yang di atas. Lalu kita bikin i sama dengan i tambah sama dengan 1. Kita coba. Untuk hasilnya akan keluar seperti ini. Oh ya, ini masih jalan terus. Cara untuk tadi kan karena kita bikin ini 5 dan ini 1, jadi 5, variabelnya tetap berjalan, jadi harus kita kurang. Nah, jadi kalau misalnya kita tambah 5 tambah 1, dia bakal besar dari 1 terus, nggak ada batasnya. Jadi harus kita bikin jadi kurang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, x nya ada 5, terus sebanyak 5 buah, 5 kolom. Nah, gimana kalau biar rapinya kita buat ke samping? Kita tinggal tambahkan aja n sama dengan editing tab aja biar nyampe. Nah, ini lebih rapi. Nah, kalau kita mau buat x nya yang di atas ini 5, di sini 4, di sini 3, di sini 2, di sini 1, itu menurun, tinggal kita ubah ini menjadi i, variabel i yang di atas. Untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, next ada kalau kita mau kombinasikan menggunakan if juga bisa. Kita menggunakan break untuk perintahnya seperti ini. Nah, dia menggunakan break.
Jadi I sama dengan 1, while perulangannya jika il perulangannya saat il lebih kecil dari 6, berarti I nya lebih kecil dari 6. Print I atau print kita ganti ini hello world atau hello bang. If nya jika I nya itu sama dengan 3 maka berhenti. Jadi saat dari 3 kali maka berhenti, perulangannya berhenti sebanyak 3 kali. Jadi kalau mengubah, ini penulisan yang berbeda aja. Jika kita memberhentikannya sampai 5, sampai 5 kali, kita ubahnya di sini. Oke, baiklah teman-teman, itu saja penjelasan saya tentang percabangan bersarang, ternary operator, while, dan while bersarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan dan penerapannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan penyebutan kata dari saya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.